Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi yang baik ini, Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita. Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, dan Allah pun masih memberikan nikmat taufik sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah dalam melakukan amal-amal saleh, amal-amal ibadah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini senantiasa langgeng, bahkan dengan syukur tersebut Allah akan tambahkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk dalam hadis yang ke-23 dari 40 hadis sebagai bekal dan senjata bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah maupun wabah. Dan hadis yang ke-23 ini berkaitan dengan bahwasannya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Ketika Allah menurunkan sebuah penyakit, maka Allah turunkan pula obat penawarnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau. Ya, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, likulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi'idznillah azza wa jalla. Beliau bersabda yang artinya setiap penyakit itu ada obatnya. Maka apabila telah ditemukan obat yang tepat untuk sebuah penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Jadi Nabi kita bersabda, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan apabila ditemukan obat yang tepat untuk sebuah penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Dari hadis yang mulia ini, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kita pahami min lutfillahi azza wa jal annahu khalaqal adwiyata likulli da'. Dengan kelembutan Allah,
dengan kasih sayang Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan obat untuk setiap penyakit yang ada. Ini diantara kelembutan, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya ada obat untuk setiap penyakit. Allah ciptakan obat penawar bagi setiap penyakit. Wa hadza qanunun kulli. Kama jaa fi sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Dan ini sifatnya menyeluruh. Yaitu Allah ciptakan obat penawar bagi setiap penyakit. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Tidaklah Allah turunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan obat penawar, obat kesembuhan untuk penyakit tersebut. Ya. Jadi hadis ini pun menguatkan bahwasanya tatkala Allah turunkan penyakit, maka Allah pun menurunkan obat penawar untuk penyakit tersebut. Ya, makanya hukumnya menyeluruh. Ya. Wastuthniya al-maut wal haram. Namun di situ ada pengecualian, yaitu kematian. Kematian tidak ada obatnya. Kalau sudah datang yang namanya maut, ajal ataupun kematian, maka tidak bisa untuk ditolak. Ya, tidak bisa untuk diobati. Wal haram demikian pula dikecualikan, yaitu masa tua. Ya, itu tidak ada obatnya. Karena memang masa tua itu adalah fase yang akan dilalui oleh setiap manusia. Ya. Sehingga tidak mungkin manusia itu dia akan muda selamanya. Tapi lama-kelamaan akan menjadi tua, hilang masa mudanya, ya, rambutnya beruban, kulitnya mengeriput, tenaganya melemah, ya, jalannya sudah tidak tegak seperti ketika masih muda, bahkan membungkuk, atau bahkan tidak bisa jalan, ya, karena memang sudah lemah ketika di masa tua. Dan itu pun tidak ada obatnya. Ya, tidak ada obatnya. Kemudian fal maradu khurujul jismi 'anil majra at-tabi'i. Sakit itu adalah ketika badan
tidak dalam kondisi yang normal, maka seseorang dia dikatakan sakit karena kondisi badannya tidak normal. Kalau semuanya normal, maka dia akan sehat. Matanya, ya, pikirannya, pendengarannya, badannya, kalau semuanya normal maka sehat orang tersebut. Tapi kalau ada yang tidak normal, ya, seperti badannya demam, ya, batuk-batuk, kemudian matanya juga, ya, tidak bisa melihat, artinya sakit orang tersebut. Ya, artinya sakit orang tersebut karena anggota badannya tidak dalam kondisi tabi'i, tidak dalam kondisi yang normal. Ya, bahkan disuruh untuk jalan kadang nggak bisa. Ya, karena mungkin tenaganya hilang atau kakinya sakit dan sebagainya. Wal mudawatu radduhu ilaihi bil muwafiq min al adwiyati al mudaddati lil maradi. Ketika seseorang dalam kondisi sakit, kondisi yang tidak normal dari beberapa anggota badannya, tentunya ya, ada usaha untuk mengembalikan agar kondisi tubuhnya itu menjadi normal kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan pengobatan. Ya, yang dimaksud dengan pengobatan. Ketika seseorang badannya tak kuat, ya, maka bisa diobati dengan dia minum madu agar lebih kuat badannya, kembali lagi ke kondisi yang normal. Ya, ketika kepalanya sakit, ya, maka diberikan obat yang bisa menghilangkan rasa sakit pada kepalanya, ya, dan semisalnya. Ya, itu artinya bahwasanya ketika ada usaha untuk mengembalikan kondisi badan yang tidak normal, dikembalikan kepada kondisi yang normal dengan memakai obat penawar yang bisa menghilangkan penyakit tersebut, maka inilah yang dinamakan al-mudawah. Al-mudawah yaitu apa? Pengobatan. Ya. Tapi yang namanya pengobatan yaitu harus diperhatikan. Jangan sampai karena ingin sembuh, ya, ingin bisa kembali sehat, kondisinya normal, tapi terperosok ke dalam pengobatan-pengobatan yang haram. Ya, karena tidak sedikit pengobatan-pengobatan itu justru menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Nah, ini pun harus diwaspadai. Ya, jangan sampai terperosok ke dalam cara-cara pengobatan yang berbau syirik.
ya, sehingga kita malah ya sudah sakit, ya, terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, ini musibah di atas musibah, ya. Jadi perhatikan obatnya, perhatikan caranya juga, ya. Kita harus kembali kepada syariat kita. Apakah syariat membolehkan cara tersebut ataukah tidak? Ya. Kalau tidak memperbolehkan, maka jangan memakai cara pengobatan tersebut. Atau jangan sampai memakai obat tersebut. Nah, di antara faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-23 ini, itu hadis Jabir bin Abdullah. Yang pertama adalah khalaqallahu azza wa jalla ad-da'a wad-dawa' wa kullun biqada'illahi wa qadarih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, Allah pun menciptakan obat penawarnya. Dan semuanya itu dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang keyakinan kita, keimanan kita, segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada penyakit, maka itu di antara yang Allah takdirkan bagi hambanya. Ya. Sekarang ada virus corona. Ya. Ini pun termasuk dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tatkala ada obat penawarnya, itu pun termasuk dalam ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita meyakini corona itu datang dengan sendiri, tanpa ada sangkut pautnya, tanpa ada kaitannya ya dengan takdir Allah, tidak. Ya. Demikian pula ketika ada obat yang telah ditemukan, ya, itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi itu pun dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya segala sesuatu itu ya telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan. Ya, baik itu penyakit ataupun obat penawarnya, itu semua sudah Allah takdirkan, telah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Dan tidak lepas dari yang namanya takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan itu yang telah kita baca dari hadis Nabi. Tidaklah Allah turunkan sebuah penyakit kecuali Allah pun turunkan obat penawarnya. Ya. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, pemikiran yang menyimpang, bahwa ada sesuatu di dunia ini yang muncul dengan sendirinya. Ya tidak, tapi keyakinan seorang muslim yang dia iman kepada Allah, bahwasanya segala sesuatu telah diatur oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, man asabahu ad-da'u fa'alaihi as-sabr wal ihtisab. Wa talabu ad-dawa'i wa 'adamul ya'si wal 'ajzi fal kullu bi yadillahi azza wa jalla. Orang yang dia terkena penyakit,
Ya, orang yang dia diuji dengan sakit, terkena penyakit, maka dia harus bersabar. Ya, dia harus bersabar. Karena penyakit termasuk cobaan atau ujian yang akan menimpa setiap orang di dunia ini. Ya, tidaklah orang yang sehat pasti dia pernah sakit. Ya, maka orang yang sakit, orang yang terkena penyakit, maka hendaknya dia bersabar. Ya, kadangkala kita itu sudah dikasih kenikmatan sehat yang begitu lama. Ya, mulai dari kecil sampai kita dewasa, itu kalau kita bandingkan kesehatan dengan rasa sakit yang menimpa kita, itu lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Ya. Makanya ketika seseorang diuji sakit, ya, hendaknya bersabar. Hendaknya bersabar, dan sabar itu lebih baik bagi dirinya. Karena dengan kesabaran dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, pahala yang banyak, pahala yang tidak terbatas. Karena dia telah sabar dalam menghadapi cobaan. Ya. Wal ihtisab, dan dia pun ketika diuji dengan sebuah penyakit, ya, dia pun harus menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai dia merasa kuat, wah, aku ini orang sabar. Ya, diuji ini, diuji itu, saya tetap kuat, saya tetap sabar. Ya, jangan seperti itu. Seolah-olah kita mentazkiyah, ya, membanggakan diri kita, tidak. Tapi kita sabar disertai dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga wa talabud dawa'i wa adamul ya'si wal ajzi. Ketika diuji dengan sakit, diuji dengan penyakit, ya, selain sabar dan mengharapkan pahala, maka dia pun berusaha untuk mencari obat. Ya, mencari obat. Ya, dia berikhtiar bagaimana caranya agar dia mendapatkan obat. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan dia berusaha untuk mencari obat yang tepat bagi penyakitnya. Karena kalau ditemukan, idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi'idznillah. Karena apabila ditemukan obat yang tepat untuk sebuah penyakit, maka akan sembuh. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jangan sampai seseorang yang dia itu sakit tapi nggak kuat, kemudian dibiarin aja, nggak mau berobat, padahal dia nggak kuat. Ya. Bahkan kalau seandainya dibiarkan saja, dia bisa mati dengan penyakitnya tersebut, maka wajib bagi dia untuk berobat. Ya, wajib bagi dia untuk berobat. Ya. Karena dia kalau tidak berobat, maka tentu dia akan mati. Padahal seandainya dia berobat karena tahu, oh ini penyakitnya ini, insya Allah akan, ya, terselamatkan. Ya, karena kan sekarang kan keilmuan dalam kedokteran itu kan sudah banyak sekali.
terungkap. Ya, kalau sakit kanker maka penyembuhannya seperti ini. Kalau sakit jantung seperti ini. Kalau sakit ginjal seperti ini. Ya. Nah, itu kalau sakit tapi dibiarkan dan nanti malah membuat dia binasa, membuat dia mati, maka dia wajib untuk berobat. Ya. Kalau seandainya ya ternyata sakitnya itu membuat dia lemah. Membuat dia lemah. Ya. Tapi tidak sampai kepada membuat dia binasa atau mati. Maka disunahkan. Disunahkan untuk berobat. Ya. Tapi ada juga kondisi seseorang ketika sakit itu tidak membuat dia lemah. Ya. Dan juga tidak membuat dia binasa atau mati. Maka hukumnya berobat di sini adalah mubah. Ya. Dan yang keempat, apabila seseorang dia itu berobat malah tambah sakit, malah tambah parah, ya maka di sini dibenci. Di sini dibenci karena membuat madharat lebih. Jadi itu di antara perinciannya. Kalau memang ya sangat dibutuhkan untuk berobat, karena kalau tidak berobat dia mati, maka dia harus berobat. Thalabud dawa, mencari obat. Ya. Kalau melemahkan dirinya, maka dianjurkan untuk dia mencari obat, berobat, ikhtiar untuk berobat agar tidak semakin lemah. Ya, dan jangan sampai dia putus asa. Ya. Kadang yang namanya orang sakit itu kan putus asa. Ya, adalah seorang muslim tidak boleh putus asa. Harus dia itu optimis bahwasanya Allah akan memberikan kesembuhan. Ya, dia berusaha dan berusaha. Dan tetap diiringi dengan doa, memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Maka insya Allah, Allah akan berikan kesembuhan. Intinya, tidak boleh putus asa dan merasa lemah. Ya. Kadangkala ada penyakit yang menurut dokter itu sulit disembuhkan. Ternyata Allah ya memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, ternyata bisa sembuh. Ya. Makanya fal kullu biyadillahi azza wa jalla. Jangan pernah merasa putus asa atau merasa lemah. Ya, karena segala sesuatu itu ya diatur oleh Allah. Ya, kita berusaha dengan cara yang benar, tidak melanggar syariat, dan kita tetap berusaha ya, dan diiringi dengan doa, permohonan kepada Allah, insya Allah ya, Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, fatilkal adwiyatu asbabun khalaqaha Allahu subhanahu wa ta'ala wa amara bil akhdhi biha fahiya tanfa'u bi'idnillahi azza wa jalla. Ya. Jadi obat-obat tersebut itu sebagai sebab-sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Makanya Allah perintahkan. Allah perintahkan ya untuk mencari sebab-sebab tersebut. Karena obat-obat tersebut
itu akan memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi obat-obat hanyalah sebab-sebab. Ya. Sehingga jangan sampai kita lebih menggantungkan, lebih bersandar kepada sebab. Ya, tapi tetap kita bersandar kepada Allah. Sambil kita yaitu ikhtiar mencari sebab, ya, agar kita mendapatkan kesembuhan dengan yaitu mencari obat yang tepat, ya, yang sesuai, ya, sehingga bisa mendapatkan kesembuhan biiznillahi azza wa jal. Ya. Kemudian yang berikutnya, katsirun minal mardha yatadawa wa la yabra. Wassabab faqdul ilmi bihaqiqatil mudawah la li faqdid dawa. Ya. Banyak orang yang mereka itu berobat tapi tidak sembuh. Sebabnya itu adalah karena ketidaktahuan tentang hakikat dari pengobatan tersebut. Bukan karena tidak ada obat penawarnya. Makanya, ya, dalam mencari obat penawar itu tidak boleh asal-asalan. Ya, sekarang ini kan banyak, ya, mengiklankan obat ini manjur, ya, bisa mengobati semua penyakit, padahal belum tentu. Ya, obat ini cocok dengan fulan, ya, A, ya, belum tentu cocok dengan orang lain, karena masing-masing itu, ya, memiliki penyakit yang kadang berbeda. Ya. Makanya di sini harus hati-hati. Bertanyalah kepada ahlinya. Bertanyalah kepada pakarnya. Ya. Wong dokter itu aja juga banyak macamnya. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya. Maka jangan kita sembarangan untuk mencari obat. Apalagi kalau ada yang, ya, mengiming-imingi 1 jam akan sembuh, ya, obat ini manjur, dan macam-macam. Itu kadang bahasa-bahasa marketing gitu, ya. Ya. Jadi untuk melariskan saja. Ya. Dan orang yang kadang butuh itu ya terpengaruh. Jadi hendaknya selektif. Hendaknya selektif karena obat itu, ya, kalau melebihi dari kadarnya saja itu bisa membahayakan. Kalau kurang tidak bisa menyembuhkan atau tidak bisa mengobati. Makanya harus ada, ya, resep yang pas, ya, untuk penyakit yang diderita oleh seseorang yang itu kadang berbeda dengan orang lain. Nah, jadi seperti itu. Makanya dalam hadis tadi, apabila telah ditemukan obat yang tepat untuk sebuah penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa fi al-hadis itsbatu tibbi wa ibahatu tadawi fi amaridil asqam. Ya. Hadis ini juga bisa diambil sebuah faedah, ya, tentang itsbatu tibb, penetapan tentang adanya ilmu kedokteran, ya, dan juga bolehnya berobat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada. Ya. Ini yang bisa diambil dari hadis tersebut. Ya.
Karena yang bisa menciptakan obat itu kan tentunya adalah dari ilmu kedokteran. Harus punya basic, harus punya ilmu yang berkaitan dengan obat atau kedokteran. Ya, tidak sembarang orang. Ya, masa orang yang pinter masalah bengkel disuruh bikin obat kan ya nggak mungkin. Ya. Jadi di sini ada penetapan bahwasanya ya kedokteran itu pun ya itu bisa dijadikan standar dalam yaitu membuat sebuah obat yang tepat. Itu didasari dengan ilmu kedokteran yang telah ya teruji dengan benar. Kemudian juga ibahatut tadawi, bolehnya berobat. Ya, karena seseorang tidak mungkin dia itu bisa mendapatkan obat kecuali dia ada ikhtiar untuk mencari obat tersebut. Ya, ikhtiar berupaya berobat ya kepada orang yang memang ahlinya, yang akan memberikan obat yang pas bagi ya sakit atau penyakit yang dideritanya. Ya. Demikian pula di antara yang bisa diambil dari hadis ini adalah fil hadis tahridun ala talabil adwiyati lil amrad wa tashji'un ala al bahthi al ilmi wal mukhtabari. Hadis ini sebagai anjuran untuk mencari obat. Ya, mencari obat agar bisa mengobati penyakit-penyakit dan juga sebagai motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian ya kedokteran laboratorium agar bisa ya yaitu apa? Membuat obat yang pas, obat yang tepat bagi penyakit. Ya, bagi penyakit. Yang mana ini pun sudah dijelaskan dalam Islam ya, kaidah-kaidahnya, pengobatan-pengobatan ya. Kalau memang ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah maka boleh kita lakukan. Tapi itu pun dengan resep, dengan ukuran yang pas. Madu, habatus sauda, ya. Itu pun juga dengan resep yang pas agar bisa tepat penyembuhannya, pengobatannya. Kalau memang berupa uji klinis, penemuan kedokteran, maka juga harus dilihat jangan sampai ada pelanggaran syariat. Kalau bebas dari pelanggaran syariat maka boleh dilakukan, boleh dijadikan sebuah pengobatan. Ya. Kemudian yang berikutnya ya al-jahlu al-hadir bidawa'il waba la ya'ni 'adama wujudihi. Kadang-kala kita nggak tahu obat dari sebuah penyakit atau wabah. Itu bukan berarti tidak ada obatnya. Karena dalam sebuah hadis ya, riwayat Imam Ahmad, hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi kita pernah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa qad anzala lahu shifaan. Alimahu man alima wa jahilahu man jahilah." Ya. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah pun turunkan obat penawarnya. Yang mana obat penawar tersebut diketahui oleh orang yang mengetahui dan ya tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Artinya, ya kadang-kala sekarang kita nggak tahu obatnya apa, karena memang kita nggak tahu. Ya, padahal
ketidaktahuan ini bukan berarti tidak ada obatnya. Ya, suatu saat akan tersingkap, akan ditemukan ya obat yang pas, obat yang cocok untuk mengobati penyakit tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir, at-tadawi la yunafi tawakkul. Bahwasanya orang yang berobat itu bukan berarti menafikan tawakal. Ya. Karena tawakal itu adalah amalan hati. Hati seorang muslim bersandar hanya kepada Allah. Ketika berobat, ketika dia minum obat, ketika dia diperiksa, diobati oleh dokter, ya hatinya tetap yakin bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika berobat itu tidak langsung divonis, dicap orang ini enggak tawakal, bukan. Ya, karena tawakal itu adalah hati. Ketika hati tetap bergantung kepada Allah meskipun dia berobat, maka ya ketika dia berobat bukan berarti dia tidak bertawakal. Kama la yunafihi daf'ul ju'i wal 'atash bil akli wasyurbi. Sebagaimana orang yang dia dalam keadaan lapar atau haus, kemudian dia makan dan minum, bukan berarti dia tidak bertawakal. Ya, nah seperti ini. Wa kadzalika tajannubul muhlikat, ya, wa du'a bi talabil afiyah wa daf'id al-madar. Sebagaimana juga orang yang dia itu berusaha untuk menjauhi dari hal-hal yang membinasakan, yang mencelakakan. Ini pun bukan berarti dia tidak bertawakal. Ya. Demikian pula orang yang memohon agar diberikan kesehatan, bukan berarti dia nggak bertawakal. Ya. Dan memohon agar dijauhkan dari bahaya, bukan berarti dia tidak bertawakal. Ya. Jadi ini diantara faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, dan kita cukupkan pada pagi hari ini pembahasan tentang hadis yang ke-23. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam kajian ini, dalam waktu ini, ya, bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita, dan kita mohon kepada Allah keistiqomahan di atas ilmu, di atas iman, di atas amal soleh, di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sampai akhir hayat kita. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.